Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Suci dengan NIM 2130901202. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi kita yang berjudul transformasi budaya. Nah, dasar teoritik Fortes mengemukakan 3 variabel utama dalam transformasi budaya. Tiga variabel tersebut, yang pertama yaitu unsur-unsur yang ditransformasikan, yang kedua proses transformasi, dan yang ketiga cara transformasi. Adapun unsur-unsur yang dapat ditransformasikan berupa nilai budaya, adat istiadat masyarakat, konsep kehidupan masyarakat, sikap dalam pergaulan masyarakat, dan juga tata cara kehidupan di dalam masyarakat tersebut. Nah, kemudian pengertian umum transformasi budaya secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu proses dialog yang dilakukan secara terus-menerus antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan donor, yaitu kebudayaan dari luar, sampai tahap tertentu membentuk suatu proses sintesa yang menjadi komposisi tahap tertentu membentuk berwujud yang akan mewujudkan format akhir budaya yang mantap. Nah, transformasi budaya itu sama dengan akulturasi dan enkulturasi bersamaan. Dalam proses dialog, sintesa, dan pembentukan format akhir tersebut didahului oleh proses enkulturasi dan akulturasi. Nah, transformasi diperlukan dalam rangka menuju modernisasi yang merupakan serangkaian perubahan nilai-nilai dasar yang meliputi nilai teori, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai politik, nilai estetika, dan juga nilai agama. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kontinuitas peradaban, yaitu keberlanjutan dari peradaban. Salah satu proses yang berkaitan dengan enkulturasi adalah transmisi kebudayaan. Transmisi kebudayaan adalah penerusan nilai-nilai kebudayaan dari suatu generasi ke generasi yang lainnya. Nah, terkait dengan hal itu banyak ahli kebudayaan berpendapat bahwa proses transmisi budaya tidak lebih dari proses pendidikan. Oke, terus unsur-unsur apa saja sih yang dapat bertransmisi? Nah, pada umumnya unsur-unsur kebudayaan yang mengalami proses transmisi adalah nilai-nilai budaya, adat istiadat, pandangan mengenai hidup, berbagai konsep hidup lainnya. Nah, berbagai kebiasaan sosial yang digunakan dalam berinteraksi antar anggota masyarakat, berbagai sikap serta peranan yang diperlukan dalam pergaulan, serta tingkah lakunya termasuk proses fisiologi, refleks dan gerak atau reaksi-reaksi tertentu, serta penyesuaian fisik termasuk gizi dan tata makanan untuk mempertahankan kehidupannya. Ini merupakan semua unsur yang bertransmisi. Oke, selanjutnya yaitu imitasi, identifikasi, dan sosialisasi. Proses transmisi meliputi proses imitasi, identifikasi, dan juga sosialisasi. Imitasi yaitu adalah meniru tingkah laku dari orang-orang di sekitarnya. Pertama-tamanya tentunya imitasi di dalam lingkungan keluarga, kemudian semakin lama semakin meluas kepada masyarakat. Transmisi unsur-unsur kebudayaan tersebut tentu tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus melalui pengamatan terlibat, yaitu observasi partisipasi dari individu kepada individu lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Thiar pada tahun 1999. Oke, selanjutnya yaitu peran serta faktor penting dalam transmisi budaya. Transmisi dengan peran serta dapat diamati pada cara-cara mereka meneruskan unsur-unsur kebudayaannya, khususnya menenun, kepada generasinya dengan cara memperlihatkan secara langsung bagaimana teknik menenun, kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencobanya. Dalam hal ini, peran serta mengandung arti adanya hubungan terlibat langsung antara mereka yang sedang belajar dan juga pengajarnya. Oke, selanjutnya mengapa sih harus transmisi budaya? Karena manusia taat menjunjung adat istiadat, agama, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya, meskipun unsur kebudayaan tersebut bukan satu-satunya kepribadian masyarakat pada daerah tertentu, seperti pada daerah Sangkaragung di Bali. Kroeber menyebut hal itu sebagai alat superorganik kebudayaan dalam Kuncaraningrat pada tahun 1990. Nah, inti dari transmisi budaya yaitu belajar budaya. Pernyataan Kroeber tersebut tidak seluruhnya dapat diterima oleh semua orang. Ruth Benedict pada tahun 1966 misalnya menyatakan kebudayaan itu adalah istilah sosiologis untuk tingkah laku yang bisa dipelajari. Oleh sebab itu,
tingkah laku manusia bukanlah diturunkan seperti tingkah laku binatang, tetapi harus dipelajari secara berulang-ulang dari orang yang lebih dewasa dalam suatu generasi. Oleh karena itu, peranan pendidikan sangat penting dalam proses transmisi kebudayaan, khususnya untuk membentuk kepribadian masyarakat tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.